Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi seperti saat ini. Dan kali ini kakak akan mengajak kalian untuk belajar tentang himpunan. Yang akan dipelajari yaitu konsep himpunan dan penyajian himpunan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mampu menentukan kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, dan dengan notasi himpunan. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang konsep himpunan. Mari kita lihat gambar berikut. Ini merupakan gambar pasar tradisional. Ketika kalian pergi ke pasar, kalian akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama dan dikelompokkan di tempat yang sama pula. Misalnya, ada kelompok pedagang sayuran, kelompok pedagang buah-buahan, kelompok pedagang bumbu dapur, kelompok pedagang ikan, kelompok pedagang perabotan dapur, dan kelompok lainnya. Nah, jika kalian ingin membeli kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah, maka kalian pergi ke kelompok pedagang sayuran. Dan jika kalian ingin beli nanas, jeruk, apel, dan mangga, maka kalian bisa pergi ke kelompok pedagang buah-buahan. Jika kalian ingin membeli tongkol, gurame, lele, dan mujair, maka pergi ke kelompok pedagang ikan. Dan jika kalian ingin membeli bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih, maka kalian bisa pergi ke pedagang bumbu dapur. Dan jika kalian ingin membeli panci, wajan, spatula, pisau, kalian bisa pergi ke pedagang perabotan dapur. Nah, kelompok-kelompok tersebut merupakan contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah himpunan dalam matematika itu berarti kelompok, kumpulan, kelas maupun gerombolan. Nah, akan tetapi tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi, dan kumpulan siswa yang ganteng. Mengapa demikian? Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan contoh berikut ini. Ini merupakan contoh-contoh dari himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali huruf S. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki dua. Yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Kemudian, ini adalah contoh dari yang bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Yang keempat, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Yang kelima, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Yang keenam, kumpulan makanan yang lezat. Lalu, apa itu himpunan? Ya, benar. Himpunan adalah kumpulan objek-objek tertentu yang didefinisikan secara jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Kemudian, ayo kita mencoba untuk menalar. Coba pikirkan mengapa kumpulan kota yang diawali huruf S termasuk himpunan, sedangkan kumpulan kota besar bukan termasuk himpunan. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa? Nah, jadi kumpulan kota yang diawali dengan huruf S termasuk himpunan karena kumpulan kota yang diawali dengan huruf S dapat didefinisikan secara jelas, yaitu kota-kota yang diawali dengan huruf S seperti Surabaya, Sidoarjo, Semarang, dan kota-kota yang diawali huruf S lainnya.
Sedangkan kumpulan kota besar bukan termasuk himpunan karena kumpulan kota besar tidak dapat ditentukan atau tidak dapat didefinisikan secara jelas. Berapa luas suatu kota hingga kota tersebut bisa dikatakan kota besar. Sehingga kata besar dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa kota A adalah kota besar. Akan tetapi, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kota A bukanlah kota yang besar. Lalu, apa yang membedakan kumpulan yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan himpunan? Jadi, letak perbedaan kumpulan yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan himpunan itu pada definisinya. Apakah ia terdefinisi dengan jelas atau tidak? Jika ia tidak terdefinisi dengan jelas, maka ia bukan himpunan. Tapi, jika ia terdefinisi dengan jelas, maka ia adalah himpunan. Oke, sudah paham? Nah, selanjutnya mari kita amati contoh himpunan berikut. Yang pertama yaitu himpunan sayur-sayuran, anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Yang kedua, himpunan buah-buahan, anggotanya nanas, jeruk, apel, dan mangga. Yang ketiga yaitu himpunan ikan, anggotanya tongkol, gurami, lele, dan mujair. Dan yang keempat yaitu himpunan bumbu dapur, anggotanya bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih. Nah, berdasarkan himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama dapat dituliskan anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Himpunan yang kedua dapat dituliskan anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, mangga. Dan yang ketiga dapat dituliskan tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Sedangkan yang keempat dapat dituliskan mangga bukan anggota dari himpunan ikan. Lalu mari kita menalar. Yang pertama, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan mangga, elemen buah-buahan. Penulisan elemen yaitu seperti huruf E besar tapi agak melengkung. Yang kedua yaitu tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Dapat dikatakan tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan tongkol bukan elemen bumbu dapur. Bukan elemen dapat dituliskan dengan E melengkung tapi dicoret. Nah, sudah paham kan tentang konsep himpunan? Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyajian himpunan. Pernahkah kalian diminta orang tua menyajikan makanan untuk sekeluarga? Jika pernah, hal apa saja yang kalian perhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Nah, berikut ada berbagai jenis sajian makanan. Demi juga dalam penyajian himpunan dapat kita lakukan dengan cara berbeda pula. Nah, terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut. Yang pertama, dengan cara enumerasi. Cara ini dapat dilakukan dengan menyebutkan semua anggota dan menuliskannya dalam kurung kurawal. Contohnya, yaitu himpunan A adalah 3, 5, dan 7. Dan himpunan B yaitu 2, 3, 5, dan 7. Dan himpunan C yaitu A, I, U, E, O. Dan jangan lupa caranya dengan menyebutkan semua anggota dan menuliskannya dalam kurung kurawal ya. Kemudian, cara penyajian yang kedua yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kemudian, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Dan C
adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Kemudian, cara penyajian yang ketiga yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Bentuk umum dari notasi pembentuk himpunan adalah X sedemikian sehingga PX, dengan X mewakili anggota himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Misalnya himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka A dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan sebagai berikut. Himpunan A yaitu X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah bilangan asli. Kemudian contoh berikutnya adalah contoh sebelumnya, yaitu himpunan A adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil. Lalu himpunan B adalah Y sedemikian sehingga Y kurang dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Kemudian himpunan C adalah Z sedemikian sehingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Alhamdulillah ya, sudah mulai paham tentang konsep himpunan dan penyajian himpunan. Untuk mengasah kemampuan kalian, jangan lupa mengerjakan Ayo Kita Berlatih 2.1 dan 2.2 yang ada pada buku paket halaman 116 dan 121. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih semuanya.